Shalom teman-teman BWM, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya teman-teman. Mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama tetap untuk kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Yes. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang punya kuasa yang tak terbatas dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Hei.
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yeay. Boleh kita sama-sama.
Hanya di dalam hadirat-Mu kami boleh rasakan ketenangan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap kami.
Kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan, dan biar kami boleh merasakan ketenangan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami sama-sama akan menyambut firman Tuhan. Tuhan urapi orang yang telah dipersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang ditabur itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami sama-sama merindukan firman-Mu. Kami sama-sama menyambut firman-Mu dengan antusias. Berbicara bagi setiap kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Muda TOF yang dikasihi Tuhan. Sabtu sore ini Koko mau berbicara mengenai otoritas. Tema bulan ini berbicara mengenai otoritas. Berbicara dengan otoritas, tahun kemarin TWF sudah berbicara mengenai otoritas juga, dan Koko sudah pernah khotbahin. Hari ini Koko mau mengulas kembali khotbah Koko tahun kemarin mengenai otoritas, dan juga Koko mau lanjutkan berbicara mengenai otoritas. Sebelumnya kita mau bahas tentang otoritas itu apa sih? Otoritas itu kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya mengandalkan fungsinya. Jadi kekuasaan yang diberikan kepada lembaga untuk menjalankan fungsinya. Contohnya seperti polisi. Terus otoritas itu berbicara tentang hak untuk bertindak. Misalnya polisi itu punya hak untuk menangkap orang. Polisi itu punya hak untuk menangkap koruptor. Dia punya hak untuk bertindak, dan otoritas berbicara tentang kekuasaan, wewenang. Otoritas juga berbicara mengenai hak untuk melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Jadi pemegang otoritas mempunyai hak, mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan yang harus kita tepati, yang harus kita lakukan. Nah, saudara, dalam hidup orang Kristen, ketika kita mengaku sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara nggak langsung kita itu berarti mengakui Tuhan itu pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Nah, ketika Tuhan itu pemegang otoritas tertinggi, apa yang kita lakukan? Berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan nggak mau. Kita harus tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Judul khotbah Koko hari ini, belajar tunduk dan taat pada otoritas. Belajar tunduk dan taat pada otoritas. Saya mau mengingat tentang khotbah Koko tahun kemarin. Koko waktu itu membahas tentang kita harus tunduk dan taat pada otoritas dalam lingkungan apa aja sih. Yang pertama, dalam lingkungan sekolah. Waktu itu diambil dari Ibrani 13 ayat 17 tentang taatilah pemimpinmu. Juga dalam lingkungan apa? Lingkungan keluarga. Keluarga diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 2 tentang taatilah orang tuamu dan hormatilah ayah dan ibumu. Terus dalam lingkungan apa? Dalam lingkungan pekerjaan. Diambil dari Efesus 6 ayat 3 sampai 8 tentang hamba. Ini berbicara tentang hamba yang harus taat pada tuannya. Dalam lingkungan apa aja? Dalam lingkungan gereja. Diambil dari Ibrani 13 ayat 17a tentang ikutlah perintah pemimpinmu dan tunduklah. Dalam lingkungan terakhir pemerintahan. Diambil dari ayat Roma 13 ayat 1 sampai 2. Di situ Koko membahas tentang kita harus tunduk pada pemerintah sekarang karena pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Tuhan dan semuanya berasal dari Allah. Jadi jelas di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, semua diatur bahwa kita itu harus tunduk dan taat pada otoritas. Tuhan menginginkan kita sebagai anak Tuhan itu untuk tunduk dan taat pada otoritas. Berbicara tunduk dan taat, saudara, ada dua kata yang berbeda, tunduk dan taat. Tunduk itu berbicara tentang apa? Menerima dan menghormati otoritas yang di atas kita. Berarti mengenai sikap hati. Tunduk itu sikap hati kita menerima keputusan pemimpin kita. Taat berbicara mengenai melakukan perintah tersebut, tindakan. Jadi dua kata tunduk dan taat. Saudara, tunduk dan taat, kalau kalian hanya melakukan salah satu, kalian nggak ubahnya seperti orang yang munafik. Kalian hanya tunduk saja tapi nggak taat, kalian seolah-olah menerima keputusan pemimpin kalian, tapi kalian nggak melakukan perintah itu. Atau mungkin kalian hanya taat saja, tidak tunduk. Kalian hanya melakukan apa yang disuruh, tapi sebenarnya kalian nggak terima putusan itu. Itu mungkin seperti bangsa Israel dia melakukan tapi bersungut-sungut gitu. Jadi tunduk dan taat itu dua hal yang harus kita lakukan, tunduk dan taat. Dari tunduk dan taat kita belajar mengenai apa yang namanya penundukan diri. Penundukan diri itu apa sih? Menurut Kamus Webster, penundukan diri itu berarti secara sukarela berserah kepada satu sama lain dan menyerahkan rencana-rencana atau tujuan seseorang kepada orang lain. Jadi penundukan diri berarti kita secara sukarela. Poin besarnya secara sukarela.
kita menerima keputusan pemimpin kita, dan kita percaya menyerahkan keputusan pada orang lain, menyerahkan keputusan pada pemimpin kita. Kita percaya, kita lakukan dengan sukacita, dan karena itulah yang Tuhan mau supaya kita tunduk dan kita melakukan dengan sukarela. Saudara, dari diagram ini Koko bahas, kesimpulkan tentang ini Tuhan, ini tentang sekolah, keluarga, pekerjaan, gereja, pemerintahan, ini saya. Saudara, dari tabel ini kita bisa belajar bahwa otoritas yang ada di atas kita, itu semuanya ditentukan oleh Tuhan. Nah, dari tabel ini kita bisa belajar juga. Ketika banyak pertanyaan, kok bagaimana kalau pemimpin kita ternyata nggak benar? Atau pemimpin kita ternyata melakukan hal yang nggak berkenan, menggunakan wewenangnya untuk melakukan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat, Tuhan menginginkan kita untuk tunduk dan taat, tapi kita lihat, otoritas tertinggi dalam hidup kita itu Tuhan. Kita bisa melihat, kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia adalah kepala pemerintahan di Babel. Dan waktu itu Raja Babel itu, Nebukadnezar, membuat suatu patung emas dan mewajibkan semuanya untuk menyembah. Tapi apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, dia taat. Dia sebenarnya harus taat otoritas. Raja itu pemimpinnya. Tapi ketika dia tahu apa yang dilakukan yang nggak berkenan, dia punya prinsip, dia punya integritas. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan itu, melalui peristiwa itu. Sadrak, Mesak, Abednego ketika dibakar dia nggak kenapa-napa gitu. Jadi satu hal ketika bertanya, bagaimana kalau pemimpin kita nggak benar? Ketika pemimpin kita nggak benar, ketika dalam kita kerjaan, bagaimana ketika kita diajakin untuk korupsi berjamaah atau bagaimana, percaya ketika hal yang nggak berkenan, jangan takut kalian untuk misalnya dikeluarkan, dipecat atau apa, karena percaya Tuhan pasti siapkan tempat yang lebih baik. Amin. Kita belajar mengapa sih, dari sini kita mau belajar mengapa banyak orang yang nggak pernah taat sama otoritas. Alasan kenapa sih orang nggak pernah taat sama otoritas? Di sini kita mau belajar. Kita mau buka Alkitab kita mau belajar dari kisah Samuel dan Saul. Saudara, kita tahu Samuel itu nabi, orang yang hidup di dua zaman, yaitu zaman hakim-hakim dan zaman raja. Dia itu adalah hakim terakhir dan nabi pertama yang bernubuat bagi bangsa Israel. Kita tahu bahwa Nabi Samuel itu adalah orang yang mengurapi Raja Saul dan Daud untuk menjadi raja. Nah, kita mau bahas cerita tentang Nabi Samuel dan Saul, bagaimana ketidaktaatan Saul terhadap pemegang otoritas, tidak nurut Saul itu terhadap Samuel. Kita belajar kenapa sih kita itu tidak pernah taat pada otoritas. Yang pertama, Koko mau simpulkan, karena kita nggak pernah mau menunggu waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita baca dari ayat 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudara, ini perintah dari Samuel untuk Saul yang harus ditaati. Ketika pergi ke Gilgal, harus nunggu 7 hari sampai Samuel datang dan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan? Kita mau baca ayat 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 12. Apa yang dilakukan Samuel ketika cerita ini waktu itu diserang oleh bangsa Filistin? Kita boleh lihat di ayat 1 Samuel 13 ayat 5 waktu itu Saul diserang oleh bangsa Filistin yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah pasukan Saul. Nah, saudara, kita membaca ayat 8-nya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas.
Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara, bangsa Israel itu sebelum memulai perang, biasanya dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Korban sebelum perang itu, dan Samuel berkata, tunggu, 7 hari itu aku akan datang. Tapi apa yang dilakukan Saul? Kita lihat, dalam cerita ini mungkin banyak terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin terjadi ketika kita nggak pernah nunggu waktunya Tuhan. Mungkin apa sih kehidupan kita tentang jodoh, tentang apa sih masa depan kita, pekerjaan atau apa, banyak kekhawatiran. Kita banyak dihantui oleh rasa kekhawatiran. Seperti Saul melihat masalahnya ketika orang Filistin sudah maju menyerang. Dia melihat, waduh, sampai kapan aku harus menunggu, Samuel belum datang. Dan saudara, mungkin dalam kehidupan kita kan berpikir ketika kita ada masalah, Tuhan, kemana sih Tuhan? Pertolongan Tuhan tuh ada nggak sih? Karena kita berpikir, Tuhan tuh nolong saya nggak sih? Ini udah waktu-waktunya. Aduh, kayaknya udah telat nih kalau Tuhan nggak bantu. Kayaknya saya bakal mati deh. Tapi masa iya sih? Kan janji Tuhan juga bakal menyertai. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Maka tampaklah Samuel datang. Saudara, cerita ini bercerita bahwa Samuel itu sebenarnya datang di hari ke-7. Cuman Saul itu nggak pernah mau menunggu. Dan ini kok bisa ibaratkan tentang pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, memang kadang kita berpikir pertolongan Tuhan tuh terlambat ya. Pertolongan Tuhan tuh kapan sih kita tunggu? Tapi ingat, ada waktunya Tuhan. Memang kita berpikir, aduh waktu Tuhannya kapan? Dan saya mau katakan, banyak kesaksian hidup Koko. Waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan itu mungkin nggak datang terlalu cepat. Mungkin nggak datang cepat-cepat, tapi Koko bisa jamin pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Koko yakin ketika mungkin masa-masa kita sudah terjepit, mungkin sama seperti Samuel, pertolongan Tuhan datang di injury time. Wah, di waktu-waktu akhir kalau main bola udah tinggal prit gitu, baru datang. Tapi satu hal kita bisa belajar, pertolongan Tuhan itu nggak pernah datang terlambat. Nah, kadang kita berpikir kita nggak taat otoritas. Kita nggak pernah nunggu waktunya Tuhan. Mungkin anak muda, apa sih sekarang ke masalah anak muda? Misalnya anak-anak SMA laki-laki nih, belum 17 tahun, maksa orang tuanya pengen beli motor, pengen beli apa. Kata orang tuanya, belum waktunya. Otoritas orang tua itu dilawan. Dia nggak mau tahu. Dia berpikir, kalau mama nggak beliin, wah dengan penuh ancaman atau apa. Akhirnya apa? Belum waktunya, sudah dibelikan naik motor, belum bisa naik motor apa, akhirnya kecelakaan apa. Belum waktunya kita maksa, tidak taat otoritas. Apa sih otoritas orang tua, pemimpin di gereja tentang jodoh misalnya. Pelan-pelan kamu fokus aja kerja apa gimana. Mungkin kadang kita berpikir, Tuhan kalau aku nggak nyari atau gimana, aku melihat masalah teman aku udah nikah, teman aku udah gimana. Tapi percaya deh, Tuhan sudah pasti mempersiapkan yang terbaik. Amin. Yang kedua, apa sih yang bikin nggak taat? Kadang apa sih yang bikin kita itu nggak pernah taat sama otoritas yang di atas kita? Yang kedua, karena kita fokus pada asumsi kita sendiri. Kadang kita mempunyai asumsi yang salah. Asumsi itu apa sih? Kita mau belajar, asumsi itu dugaan atau perkiraan kita yang belum terbukti kebenarannya. Dugaan atau kebenaran yang belum terbukti kebenarannya, namun kita anggap itu sebagai suatu kebenaran. Jadi, asumsi itu begini, Koko ilustrasikan begini. Misalnya rumah Koko di gang itu sebelah karaoke misalnya. Wah, klub malam lah atau gimana. Nah, waktu malam-malam Koko mau pulang, mau nyebrang ke gang itu, ada orang yang lewat ke Koko. Ada orang yang kenal, dia lewat, naik mobil, dia melihat, Koko malam-malam mau nyebrang ke karaoke itu gitu. Dia berasumsi dan dia ceritakan ke orang lain, ke jemaat, kebetulan misalnya Koko dia kan anak muda, ke anak muda lu jangan pernah mau tunduk pada otoritas si Kosensen. Dia hidupnya aja nggak bener. Kenapa? Gua lihat malam-malam dia nyebrang ke klub malam. Itu asumsi, saudara. Asumsi yang kamu lihat, kamu ambil kesimpulan itu sebagai suatu kebenaran, padahal belum tentu kebenaran itu kebenarannya gitu. Asumsi. Nah, kadang kita tanpa mengetahui fakta dan kebenaran, kita langsung menjudge, berasumsi. Saudara,
Satu hal yang Koko tekankan, asumsi yang salah itu sama aja kita memfitnah orang loh. Asumsi yang salah itu sama aja kita menghakimi orang tersebut. Dan asumsi yang salah kita bisa merusak reputasi orang itu. Asumsi yang salah itu bisa membuat orang lain kehilangan respect terhadap orang itu. Ketika kita berasumsi yang salah, kita ngomong ke orang, jangan pernah taatlah sama dia, orangnya nggak bener, gue begini gini. Padahal asumsi kita salah, itu membuat orang lain kehilangan respect gitu. Saudara, apa yang harus terjadi gitu? Banyak orang yang sering berasumsi yang salah, banyak orang yang sering berasumsi yang nggak baik gitu kan. Apa yang harus kita lakukan sebagai kita anak Tuhan? Kadang ada orang ngomong tentang pemimpin kita A, pemimpin kita B, kata orang. Mungkin orang berpikir berbicara tentang hal-hal yang buruk tentang pemimpin kita. Apa yang harus kita lakukan sih? Kita harus lakukan yang pertama, kita konfirmasi ke orang itu, ke pemimpin kita, bicara apakah betul gitu apa yang kata orang katakan, apakah betul misalnya Kosensan begini, atau mungkin bisa aja Koko juga digosipkan misalnya mempunyai istri 2, kenapa gitu kan? Ternyata ada yang lihat Koko malam-malam ke perumahan dengan seorang wanita, mengantar, digosipkan punya istri muda. Alangkah baiknya konfirmasi. Jangan kalian, banyak orang yang tidak mengkonfirmasi, tapi kalian menganggap suatu berita itu sebagai suatu kebenaran. Nah, bisa aja ketika kalian konfirmasi, kalian bisa tahu kebenarannya. Ternyata Koko nganterin anak TYF malam-malam. Waktu itu acara TYF, ada acara malam, Koko anter, dan orang yang melihat itu hanya melihat sebagian. Ketika ngelewat dengan wanita, langsung diasumsikan yang macam-macam. Ke perumahan, digosipkan, dikasih rumah, dan lain-lain. Bisa saja orang berasumsi yang enggak. Nah, saudara, saya mau katakan dengan kalian berkonfirmasi, kalian tuh bisa jadi berkat loh. Berkatnya apa? Kalau ternyata berita itu salah, kalian bisa jadi penyambung lidah, mengkonfirmasi kebenarannya. Dan kalaupun yang kedua, jadi berkatnya bagaimana? Kalau ternyata pemimpin kalian memang salah, mungkin Tuhan bisa pakai kalian untuk mengingatkan, untuk membangun. Apakah betul kok begini? Iya, karena aku punya masalah gini. Mungkin kalian bisa menjadi berkat untuk mensupport, untuk memberi masukan, untuk membuat pemimpin kalian bisa berubah. Nah, kita mau belajar tentang asumsi yang salah. Kita mau belajar, kita bahas di dalam ayat Alkitab, loncat-loncat, karena kalau satu perikop terlalu panjang. Kita mau baca dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Kita mau baca. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi jelas, yang pertama, Samuel memberi perintah lagi kepada Saul, waktu ini tentang perang melawan Amalek. Waktu itu suruh tumpas semua rajanya, semua jangan ada yang disisakan. Nah, tapi apa yang dilakukan Saul? Kita baca 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag itu rajanya orang Amalek. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi jelas dari 2 ayat ini, lagi-lagi Saul tidak taat pada otoritas. Disuruh basmi, disuruh tumpas semua, malah rajanya dibawa. Mungkin biar kelihatan keren, dibawa. Kita sudah mengalahkan orang Amalek gitu kan. Binatang-binatangnya yang terbaik dibawa. Kelihatannya baik nggak? Baik gitu kan. Nah, dalam ayat yang ke-13, kita baca, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saudara, ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Saudara, baik nggak sih yang dilakukan Saul? Baik. Ketika disuruh musnahin, dipilihin yang terbaik ternyata, terus apa? Dipersembahkan untuk Tuhan.
Tuhan Allahmu, Tuhan Allah Israel. Jadi Samuel nggak minta apa-apa, Saul berinisiatif. Wah, dia seolah-olah berinisiatif, gue bakal melakukan yang lebih baik dari yang disuruh. Dan dari ayat 13 kita bisa lihat, Saul berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia mempunyai asumsi yang salah. Versi Saul telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal kata Samuel, bunuh semua. Jangan ada yang disisakan. Nah, dari ayat 20 dan 21, kita mau baca lagi. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Lagi-lagi Saul masih mempunyai asumsi yang salah. Dia berkata apa di dalam ayat 20? Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Bayangin, Saul itu masih berpikir dia melakukan apa yang disuruh Tuhan. Mungkin dia berasumsi Tuhan nggak minta korban persembahan, dia bawa yang terbaik loh. Dikatakan yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Saul mungkin berpikir, lu minta 1, gua kasih 2. Lu minta 1, gua kasih 3. Tapi berkata apa? Tapi ternyata ayat 22 kita bisa baca. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, ternyata Tuhan gak berkenan sama Saul. Kenapa? Karena dia nggak tunduk dan taat sama otoritas. Kenapa? Karena dia mempunyai asumsi yang salah. Saul berkata, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kata Samuel, apakah itu berkenan? Karena Samuel berkata, Saul itu nggak mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara, kadang kita juga berpikir gitu dalam kehidupan kita. Kita berpikir mungkin kadang kita suka menganggap remeh pemimpin kita. Kadang kita suka menganggap remeh otoritas di atas kita. Kadang ketika membuat keputusan memimpin kita, kita berpikir kita lebih pintar dari dia. Wah, apa sih? Keputusan apa sih? Gue punya ide. Kadang kita berpikir, mempunyai asumsi yang salah bahwa, oh, kita disuruh A, mending kita lakukan B. Karena B itu lebih baik, lebih jadi berkat, lebih gini. Asumsi kita, dan belum tentu asumsi kita benar. Firman Tuhan berkata, ternyata tunduk dan taat itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar dari Saul. Saul itu menurut kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Bahkan menurut kita ketika kita belajar, mungkin wah, Saul itu memberikan yang terbaik, gitu kan. Lebih baik disuruh bunuh, nggak dibunuh rajanya, dibawa, gitu kan. Dia persembahkan untuk korban bakaran kepada Tuhan, tapi ternyata itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin banyak kita merasa gitu. Kita nggak punya asumsi yang salah pada pemimpin kita, pada otoritas di atas kita. Apalagi anak-anak, mungkin kita banyak melakukan asumsi yang salah terhadap orang tua kita. Banyak anak-anak yang berpikir ketika dia punya keinginan, misalnya untuk dibelikan motor, untuk dibelikan handphone, dan itu bisa menentukan, kalau mama nggak beliin saya motor, mama nggak beliin saya handphone, berarti mama tuh nggak sayang. Punya asumsi yang salah terhadap orang tua itu harus sayang itu. Ternyata kalau beliin apa yang dia mau gitu. Kadang kita punya asumsi yang salah. Selalu kalau saya temukan pada anak muda, aku kepahitan dengan orang tua. Aku begini, aku kenapa? Kayaknya mama papa aku nggak sayang deh sama aku. Kayaknya mama papa aku nggak peduli deh sama aku. Aku begini. Nah, tapi ketika kadang orang tuanya curhat sama Koko, ternyata anak muda itu banyak mengalami asumsi yang salah sama orang tuanya. Kadang mungkin berpikir, aku kok kayak gimana banget sih, misalnya nggak boleh keluar malam, aku kok kayaknya banyak aturan. Ternyata orang tua tuh berpikir dia sayang, dia pengen yang terbaik buat anaknya. Nah, kadang anak-anak muda zaman sekarang itu mempunyai asumsi yang salah, berpikir bahwa sayang itu dikasih kebebasan, sayang itu dikasih apa yang dia mau gitu. Nah, kita belajar, jangan pernah kita mempunyai asumsi, jangan pernah kita mempunyai fokus pada asumsi kita sendiri, karena asumsi kita sendiri belum tentu benar gitu. Dan kita belajar dari Saul, ternyata taat dan tunduk pada otoritas itu yang lebih berkenan gitu. Nah, mungkin kita berpikir, kita lebih pintar, kayaknya
ide saya lebih baik deh, kayaknya ide saya lebih ini deh. Apa yang harus kita lakukan kalau memang kita yakin atau kita yakin pemimpin kita kurang tepat dalam mengambil keputusan? Yaitu tunduk dan taat. Kita harus kasih masukan dengan pemimpin. Kita harus kasih masukan, misalnya Pak Gembala, bagaimana kalau begini, lebih baik begini. Dan saya yakin pemimpin yang baik itu pemimpin yang mau mendengar. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau mendengar masukan-masukan dari bawahnya, dari jemaatnya, dari mungkin orang tua, dari anaknya. Dan kadang apa-apa kita sudah berasumsi yang salah dulu, gitu. Percuma lah ngomong sama si ini mah belum apa-apa pasti udah ditolak. Ide kita pasti udah gini, udahlah kita jalanin aja dengan asumsi kita jalanin aja dulu. Nanti ya udah, nanti kalau udah jadi kita buktikan bahwa kita lebih baik. Nah, seperti Saul gitu. Nah, jadi jelas kita belajar kenapa sih banyak orang nggak taat otoritas, karena fokus pada asumsinya sendiri gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir kita mau membahas kenapa sih banyak orang nggak taat sama otoritas. Karena kita kurang mengenal siapa Allah kita. Saudara, Koko membahas tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika kita ketahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dikasih kuasaan tentang dia kepala pemerintahan di Babel. Dan waktu itu Raja Babel itu Nebukadnezar, dia membuat patung emas. Dia nyuruh semua orang untuk tunduk menyembah patung itu. Tapi apa yang dilakukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego secara otoritas dia harus taat sama rajanya. Orang ibaratnya kalau rajanya mungkin sekarang presiden, Sadrak, Mesak, Abednego mungkin sekarang gubernurnya ibaratnya. Dia harus taat. Tapi apa yang dia lakukan ketika rajanya menyuruh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita mau baca di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, jadi jelas, ketika Sadrak, Mesak, Abednego itu disuruh gitu dan diancam, lu kalau nggak mau dimasukin ke perapian, dia bilang, apa? Dalam kata 18 apa? Jika Allah yang ayat 17 jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Saudara, Koko yakin Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika berbicara itu. Tapi jika Tuhannya tetap nggak nolong dia tetap tidak. Koko yakin karena dia mengenal siapa Allah dia. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego dia mengenal siapa Allahnya. Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Nggak semata-mata dia ngomong, jika Tuhan meninggalkan juga, jika Tuhan juga tidak melepaskan kami tetap taat pada otoritas Tuhan. Kami tetap taat, hidup mau berkenan sama Tuhan. Dan saudara, kalau baca di ke belakangnya cerita itu, ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukin ke perapian, dia selamat. Bahkan melalui peristiwa itu nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Jadi jelas firman Tuhan hari ini berbicara tentang otoritas, tentang bagaimana kita tunduk dan taat. Tunduk itu berbicara tentang kita sikap hati kita menerima dan taat melakukan. Otoritas itu melakukan apa yang keputusan-keputusan pemimpin kita. Kita belajar mengenai penundukan diri. Penundukan diri apa? Secara sukarela kita melakukan itu gitu. Nah, kita belajar juga bagaimana kenapa sih orang kadang nggak taat sama otoritas. Yang pertama, kadang kita nggak pernah nunggu waktunya Tuhan. Sama seperti Saul. Mungkin dalam kehidupan kita juga kita berpikir, Tuhan terlalu banyak masalah. Tuhan, mana sih pertolongan Tuhan? Tapi satu hal kok mau ingatkan, ketika kita taat sama Tuhan, ketika kita taat pada otoritas Tuhan, pertolongan Tuhan itu nggak pernah datang terlambat. Yang kedua, kenapa sih kadang orang nggak pernah taat sama otoritas? Kedua, karena kadang kita terlalu fokus pada pemikiran kita sendiri, asumsi kita sendiri. Dan kadang asumsi kita itu salah. Kita mungkin kadang berpikir asumsi yang salah terhadap pemimpin kita, terhadap mungkin pendeta kita, terhadap mungkin keluarga kita. Dan asumsi yang salah itu membuat orang kehilangan respect terhadap pemimpin kita. Atau bukan asumsi yang salah membuat kita pun kehilangan rasa hormat pada pemimpin kita. Yang ketiga apa? Kadang kenapa orang nggak taat pada otoritas? Karena dia kurang mengenal siapa Tuhan dia. Sama seperti
Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia tahu Tuhan dia fokus sama Tuhan, dia nggak takut apapun yang terjadi karena dia tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kita semua, amin, puji Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh belajar mengenai otoritas Tuhan. Kami belajar Tuhan, ternyata Tuhan mau kami sebagai anak-anak untuk tunduk dan taat pada otoritas di atas kita. Karena kami belajar Tuhan, ternyata otoritas yang di atas kita itu Tuhan sudah tetapkan. Dan kami mau belajar mengenai penundukan diri. Kami mau belajar mengenai bagaimana kami boleh sukarela melakukan keputusan-keputusan pemimpin kami. Dan juga kami boleh belajar Tuhan hari ini Tuhan. Kadang kami nggak taat sama otoritas, nggak taat Tuhan sama pemimpin kita. Karena mungkin kami sering berasumsi yang salah Tuhan. Kadang kami hanya fokus pada asumsi kita sendiri. Kami juga kadang Tuhan nggak pernah menunggu waktunya Tuhan. Kadang kami hidup melenceng dari jalannya Tuhan karena kami hanya fokus pada masalah kami. Kami hanya berpikir pertolongan Tuhan itu nggak ada dalam kehidupan kami. Tapi kami hari ini boleh belajar. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah datang terlambat Tuhan. Dan kami juga boleh belajar Tuhan. Kami mau terus mengenal Engkau Tuhan. Dan kami mau fokus Tuhan melihat Engkau sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Ketika dia percaya siapa Tuhan dia. Siapa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak muda yang taat pada otoritas di atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.